motivasi dan inspirasi. Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang. Kami siarkan dari Jalan Radio nomor 2 Palembang. Apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Saya Akranisi Hombi akan menemani Anda dalam Dialog Palembang pagi ini. Kali ini kita akan berbincang tentang stop pungli, wujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib dengan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan. Nah, berbicara tentang parkir dan ini ada hubungannya juga sebetulnya dengan kemacetan yang terjadi. Ternyata kemacetan itu nyata. Hari ini kita akan melihat ataupun juga kita merasakan langsung bagaimana kemacetan di Kota Palembang. Belum lagi ditambah dengan keluhan masyarakat misalnya tentang parkir dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah itu dalam parkir juga ada beberapa hal yang menjadi catatan, pungli, lalu juga ketertiban dan juga pengelolaan parkir itu sendiri. Bagaimanakah sebetulnya aturan tentang pengelolaan parkir? Selama ini kan selalu ada kambing hitam yang disalahkan. Misalnya Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya. Kita akan berbincang langsung ya. Saya akan perkenalkan narasumber saya pada pagi hari. Yang pertama adalah ini yang selalu menjadi korban yang dituduh ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Pak Agus Supriyanto. Selamat pagi, apa kabar? Boleh deket mikrofonnya Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Selamat dulu dong Pak Agus, Kepala Dinas Perhubungan sekarang. Terima Sudah kasih, 2 Pak minggu Glenn. ya Pak? Lebih kurang? Ya lebih kurang. Lebih kurang 2 minggu. Baik, Pak Agus ini kan senior banget dari perhubungan, tahu banget pasti titik-titiknya Kota Palembang. Termasuk juga kemacetan hari ini ya Pak? Siap. Tahu juga dipastikan ya, Iya. titik-titik macet mana saja. Iya. Baik, lalu juga dari Direktur Perumda Pasar Palembang, Pak Dedi Siswoyo. Pak Dedi, selamat pagi, apa kabar? Naik mikrofonnya boleh dekat. Selamat pagi, Apa kabarnya? sehat, Pak Dedi, alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita baru tahu ini, kok ada Perumda Pasar juga yang diundang gitu ya. Kita akan berbincang nih, bagaimana sih sebetulnya stop pungli ya ini mewujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib dengan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan. Kita sedang menunggu juga dua narasumber yang lainnya, Kasibag Parkir Dispenda Kota Palembang, Pak Hendra Kurniawan, juga Kabid Polda Sumsel, Kombes Polisi Michael. Kita akan tunggu kehadirannya. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu nih. Pak Agus berbicara tentang parkir. Akhir-akhir ini kan parkir tuh selalu jadi permasalahan. Kalau macet, apa sih macet pas dilihat pinggir jalan, parkir. Tapi sebentar Pak, pasar juga loh Pak. Salah satunya di Pasar Lemabang itu, pasar ternyata, nanti kita tanya ya. Tapi saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, parkir saat ini tuh bagaimana sih kondisinya di Palembang ini? Apakah memang ada aturannya tentang parkir di Palembang? Iya, terima kasih Mbak Anggra ini. Jadi terkait masalah parkir, memang Dinas Perhubungan itu diberikan kewenangan untuk parkir tepi jalan umum. Nah, ini ya. Jadi seminimal mungkin sebenarnya parkir di tepi jalan ini kalau bisa diminimalisir, ya. Karena ibarat kita ini menegakkan uang logam ya. Satu sisi kalau kita mengadakan parkir di tepi jalan, otomatis kapasitas jalan akan berkurang. Nah, itu penyebab nanti dari macet ya. Tapi kita seminimal mungkin untuk penataan supaya kemacetan tidak semakin parah. Makanya parkir ini kita tata seperti contoh, kita buat sebenarnya rupa jadi tidak boleh 2 lapis. Dan ini harus kita awasi. Dan di tempat-tempat yang memang tidak gangguannya tidak terlalu parah. Makanya parkir ini kita tempatkan di tempat-tempat yang memang sangat minim untuk terjadi rawan kemacetan. Kenapa? Ini memang masih diperlukan oleh masyarakat. Ya, jadi kita penyelesaiannya kalau ada gedung parkir ya, alhamdulillah ya. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang memang disediakan. Tapi ini akan kita atur ya untuk pengaturannya. Yang penting kita harus rapi, tertib. Ini kuncinya. Oke. Jadi yang disinggung cuma di pinggir jalan. Sebetulnya parkir ini sendiri bagaimana Pak? Pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya ini ada beberapa ya. Kalau misalnya kami hanya kewenangan di tepi jalan umum, pengelolaannya di kami. Oke. Tempat-tempat lain itu bagaimana Tempat Pak? lain seperti di mall. Di mall itu?
kemudian ada di bandara, di rumah sakit. Itu dari Itu pajak. Dinas Perhubungan. Oke, Dispenda, Iya, pajak. pajak. Kalau di pasar tadi PD pasar. Di pasar ini kebetulan ada Pak Dirut. Pak Dirut, oke. Iya. Lalu di 3 nih baru di sub pinggir jalan, PD pasar, di pasar, lalu juga di mall dan tempat-tempat publik lainnya itu. Kemudian yang ada aset provinsi. Aset provinsi. Punya provinsi itu di provinsi. Jadi Iya. 4 pengelolaan. Iya. Jadi jangan salahin lagi bagus nih ya. Kami- Jangan salahin lagi berhubungan ya. Intinya kami siap untuk mengamankan semuanya, gitu aja. Oke. Iya. Nah, tadi Pak Agus singgung bahwa di pinggir jalan itu boleh. Titik-titik mana saja itu ada aturannya tidak Pak? Ya sebenarnya kalau kita menentukan parkir ini kan kita survei dulu. Ya, misalnya ada titik baru, kita survei. Ya, ada tempat-tempat yang memang dilarang, kayak di jembatan, di tempat-tempat yang memang sangat rawan terjadi kemacetan itu tidak boleh. Ya, di persimpangan. Kita survei dulu. Ya, baru kita survei, nanti kita uji coba seminggu, 2 minggu, kalau memang aman, lancar, baru kita tetap. Baru diizinkan. Iya. Nah, kalau begitu tadi itu mengapa ada fungsinya tukang parkir kalau begitu ya Pak? Iya. Tidak boleh 2 lapis tadi. Iya. Oh, jadi mereka lah yang akan mengatur, mereka lah yang bertugas untuk mengatur. Iya. Kalau berdasarkan retribusi nih, karena kan ada kata-kata yang stop pungli. Iya. Sebetulnya ada aturannya tidak Pak? Berapa besaran untuk parkir? Ya kalau untuk roda 4 2.000, roda 2 1.000. Masih seperti yang lama? Masih seperti yang lama. Meskipun kenyataan di lapangan Ya itu kita gini ya, itu aturannya 2.000 dan 1.000. Ya. Kalau yang penting keikhlasan ya, itu. Kalau gak ikhlas sudah kasih 2.000 enggak apa-apa. ya bagus. Kalau di ini kan sering kali kita mendapat melihat Pak Agus dan tim, lalu juga mendengarkan berita, informasi dan membaca. Kalau mereka yang sering istilahnya dikunci bannya itu, kenapa itu Pak Agus? Itu tempat-tempat yang tidak boleh parkir. Salah. Contoh di jalan protokol, seperti kemarin di depan rumah sakit umum. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk yang di pasar Pak. Di Itu masih Jenderal Sudirman kan ya Pak, sebelum bundaran? Di pasar. Apa ya nyebutnya daerah itu ya, seperti di IP dan lain Oh, sebagainya. itu dikecualikan. Oh, itu dikecualikan. Iya. Karena dia dekat dengan. Ya sebenarnya nggak boleh, cuman kita dapat izin. Itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian karena jalan nasional. Oh, jadi bukan sembarangan ya untuk Iya, menentukan itu. kita meminta izin ke Kementerian Perhubungan, CQ. Di sini ada balai pengelola transportasi darat yang ada di Palembang. Oke, jadi sepanjang jalan protokol itu tidak boleh, Jalan Jenderal Iya. Sudirman. Lalu jalan mana lagi yang tidak boleh Pak? Jalan-jalan yang memang diperuntukkan untuk kepentingan khusus, tidak boleh. Kapten Arifai berarti tidak boleh. Kita tetapkan namanya kawasan tertib, nah itu tidak boleh. Ada kawasan tertib misalnya di Jalan Kapten Arifai, terus kemudian Jalan Merdeka. Jalan Merdeka juga tidak Ya, boleh. Nanti ada pengecualian tertentu kita perbolehkan. Ada titik-titiknya begitu ya? Iya. Itu kalau begitu itu pakai tanda P gitu. Ya, ini kan ada rambunya. ada rambunya, parkir Ya, itu kawasan diperbolehkan. tertib. Iya, ada kita. Oh, oke, baik. Mungkin Berarti Mbak Grani lihat ada kawasan tertib. lalu lintas. Nah, itu tidak boleh parkir. tidak boleh. Terima kasih ya Pak, informasinya saya baru tahu juga ini. Iya. Oke, saya ke Pak Dedi nih. Pak Agus sudah tegang aja nih, saya baru nanya-nanya dikit. Mbak, saya ke Pak Dedi nih. Nah, Pak Dedi Siap. ini kan menarik juga nih. Saya baru nggak juga kalau misal ini di subnya kemana, kalau ngomongin pasar ternyata bukan Pak Agus yang harus kita salahin itu ya. Pasar ini kan juga jadi permasalahan. Parkir tadi yang disinggung oleh Pak Agus, parkir ini bisa membuat juga kemacetan. Nah, kalau di pasar sendiri Pak Dedi, ada berapa banyak sebetulnya pasar-pasar? Apakah semua pasar itu harus dibawa kewenangannya PD Pasar Pak? Perumda Pasar. Perumda kalau Pasar ya? sekarang Ya, namanya Perumda Pasar sejak tahun 2021. Oke, terima kasih Mbak Anggraini. Pada dasarnya parkir yang dikelola oleh Perumda Pasar itu adalah pasar tradisional yang dipisahkan secara hukum kepemilikan dari wali kota kepada Perumda Pasar seperti itu. Totalnya ada sekitar 20 pasar. Banyak sekali, 20 pasar. 20 pasar seperti itu di Kota Palembang. Akan tetapi juga ada beberapa pasar-pasar yang berdasarkan
Perwali nomor 19 tahun 2014 yang itu retribusinya atau jasa parkirnya itu harus berkoordinasi dengan Perumda Pasar seperti itu. Tidak seluruh pasar, tapi ada beberapa pasar yang sudah tertulis secara jelas di Perwali 19 tahun 2014 seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk besaran parkirnya sama ya kalau Sama, itu kan diatur di dalam Perwali satu 38. Perwali, Iya, oke. Perwali 38. Jadi saya tambahkan sedikit tadi belum disinggung di Pak Agus, mungkin kalau di Pak Agus kan jarang parkir truk ya. Kalau di pasar itu ada yang truk. Nah, truk itu tarifnya sekitar Rp3.000. Seperti itu. Itu banyak di pasar. Pas yang di pasar. Oke, baik. Parkir itu Buat di bongkar pasar. muat kan Bongkar biasa muat, ya, loading biasa di pasar seperti itu. Nah Pak, kalau parkir itu sendiri kalau di pasar itu diatur oleh Perumda Pasar atau justru timnya Pak Agus ini? Kalau di dalam pasar diatur oleh di Perumda Pasar. Perumda Pasar. Seperti itu. Pinggir jalannya Pak Agus? Enggak ya? Pinggir jalannya Pak Agus. Oh Pak Agus. Pak Agus itu berarti menguasai seluruh wilayah ya? Iya, karena ada beberapa yang aset pasar itu beririsan langsung dengan aset yang masih dikelola oleh Dinas Perhubungan seperti itu. Seperti pasar Lemah Abang tadi udah disinggung di depan gitu Bang Anggra ini ya. Yang ribet tapi dikit-dikit Pak itu Pak. Karena dapurnya pinggir jalan cuman. Ada yang di pinggir jalan pasar, ya kadang dikelola oleh pasar. Iya, seperti itu. Jadi ya. Saling berhubungan lah ya, saling betul, kerjasama betul, begitu saling ya. kerjasama Oke. seperti itu. Kalau berarti sebetulnya pendapatan dari pendapatan parkir dari PD Pasar ini cukup besar juga berarti. Apalagi di saat jelang lebaran nih. Penuh. Iya, ketika misalkan parkirnya itu dikelola oleh pasar, artinya akan masuk jumlah iuran parkir yang cukup lumayan besar di pasar seperti itu. Kalau potensinya bagaimana nih Pak Dedi? Potensinya cukup lumayan ya. Ke depan kan kita sesuai dengan peraturan ditetapkan oleh Perda bahwasanya seluruh penerimaan dari Perumda itu kan harus non tunai. Artinya kita kan umumnya parkir sekarang itu masih belum ada gate ya. Sedang kami mendapat arahan dari Pak Wali seluruh penerimaan itu dalam bentuk non tunai, artinya nanti ke depan seluruh pasar-pasar itu harus punya gate sehingga terukur seluruh pendapatannya. Selama ini kan masih dalam bentuk manual seperti itu. Tapi masih sulit ya kalau untuk ditetapkan di pasar yang seperti itu karena jumlahnya kan besar. Ya. Cukup banyak ya, apalagi kalau kendaraan roda 2. Ya, dan tapi di pasar itu tidak seperti di pinggir jalan ya. Kami punya jam pasar gitu yang sehari itu jam pasar itu rata-rata sampai jam 2 siang. Jam 1 pasar-pasar tradisional itu sudah sepi ya. Ya, seperti itu. Seperti bisa dilihat hanya ada beberapa pasar yang mulainya pagi ya, tapi tidak seluruh pasar tradisional milik Perumda Pasar itu pagi. Itu kalau bicara tentang 20 pasar tadi ini potensi semua Pak? Atau ada pasar tertentu yang cukup besar? Ada beberapa pasar tertentu yang cukup besar, terutama ya yang paling besar sekarang lahan yang sekarang dipergunakan tapi belum optimal itu karena memang sedang berdinamika ya, tentunya pasar 16 lah. Pasar 16 paling besar. Terus ada beberapa pasar ya seperti Pasar Riada. Kalau Pasar Lemah Abang itu malah lebih kecil parkirnya itu. Karena memang lahannya juga kecil. Lahannya juga kecil, lahan parkirnya maksudnya Lahan kecil, parkir, betul. kecil. Karena yang di seberang itu bukan milik Perumda Pasar sebenarnya, itu milik swasta. Yang mana nih ya? Yang punya pasar yang terminal itu punya. Nah, yang terminal itu milik Perumda Pasar yang irisan dengan Dinas Perhubungan. Ya, bagus ya. Jadi yang di seberangnya itu bukan? Bukan, yang di belakang Justru itu bukan ya? Justru itu bukan. Itu yang justru buat macet. Iya, itu kita sekarang ditugaskan khusus oleh Pak Wali. PR-nya banyak. PR-nya ya, banyak ternyata. Sorry itu. Baik, nah kalau dari bukan hanya potensi ya, tapi dari jumlah kendaraan yang paling banyak gitu Pak Agus, di Palembang ini yang mana Pak Agus? Kendaraan roda 2 atau roda 4? Ya, didominasi oleh roda 2 dan roda 4 ya itu. Sama berarti ya, roda 2 dengan roda 4 gitu. Iya. Jumlahnya roda 2 yang roda 2 yang paling banyak. Iya, dominan. Kalau sebetulnya dalam peraturan itu apakah juga untuk keamanan dan ketertiban misalnya ya Pak, karena banyaknya kendaraan roda 2, lalu juga penjagaannya yang mungkin yang sedikit juga kurang karena banyak, apalagi di saat seperti ini jelang lebaran, untuk penjagaan keamanan kan sering juga terjadi curanmor begitu. Nah ini adakah aturan sebetulnya berapa banyak harus mengawasi berapa begitu? Ya kita sebenarnya bukan aturan ya, tapi
untuk satu titik itu, jadi secara itu harus bisa dikuasai. Jadi misalkan jukir menguasai dari A ke B, itu tidak boleh terlalu panjang. Ya, jadi dia harus bisa menguasai. Kalau memang panjang harus ada pembantu. Jadi itu dia harus mengawasi apa yang ada di dalam parkiran. Tidak ada khusus satu area itu berapa misalnya luasannya, tidak Pak? Tidak. Itu juga alasan kenapa banyak jukir di beberapa titik begitu Iya, ya? makanya untuk penentuan titik tadi sudah kita sampaikan di survei. Pertama dari aspek kelancaran lalu lintas, yang kedua untuk penguasaan wilayah. Jangan mentang-mentang satu orang menguasai sebanyak itu. Kita harus melihat juga kawasan itu pasti. Untuk keamanan juga ya? Keamanan juga. Jadi kelancaran dan keamanan. Baik, selama ini kan stigmanya begini, kalau mereka jukir itu pasti menggunakan seragam dishub. Saya pikir itu resmi nih. Yang tidak menggunakan tidak resmi, tapi tidak begitu ternyata ya. Karena Iya. banyak Harus ada surat tugas. harus ada surat tugas. Ya, seragam kita siapkan. Oke. Di beberapa titik misalnya ada tulisan parkir gratis. Itu bagaimana Pak? Tapi masih ada jukirnya Pak. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Nanti kalau itu tolong disampaikan ke Dishub ya. Contohnya di Alfa, Indomaret ya. Itu gere-gerenya nanti kita catat, itu sudah kita sampaikan yang gratis-gratis itu. Kalau kita ketemu, kita rahasia, dia keluar. Habis itu, makanya kita kerjasama dengan pihak Alfamart, Indomaret, silakan diusir ya. Itu tidak betul ya? Tidak betul. Oh, Itu. berarti yang seperti ini nih yang harus dikhawatirkan Iya. oleh masyarakat. Makanya nanti kita lihat gerenya yang terdaftar. Iya. Ada berapa gerai nanti dari pihak Indomaret. Lapor kemana nih Pak Agus? Ke kami. Ke Dinas Perhubungan 0711 364 36499 ya. 369977 dan juga di line WhatsApp kami di 082179279090. Kita masih berbicara tentang Stop Pungli, wujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib dengan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan. Saya mau singgung-singgung sedikit tentang kemacetan jalan nih Pak. Seberapa besar parkir liar itu membuat kemacetan jalan nih Pak Agus? Kalau kemacetan jalan ya, pertama aspek ketertiban lalu lintas. Ya, parkir liar itu sudah tidak tertib. Ya, itu di tempat-tempat biasanya membuat titik kemacetan di situ, parkir liar. Di mana biasanya yang rentan terjadi parkir liar Pak? Ya misalnya di persimpangan, ya, itu kan nggak boleh. Ya, kemudian dia maksa parkir sampai berlapis, ya, yang di tepi tikungan, yang parkir-parkir dilarang, biasanya itulah parkir liar yang buat titik kemacetan. Kita sudah koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Ya, kita akan melakukan mobiling terkait dengan parkir liar ya, secara periodik. Ya, ini sudah kita laksanakan. Ya, kalau ketemu langsung dieksekusi ya untuk parkir liar. Kan ada banyak misalnya nih ada sebuah event ya, ada toko baru buka nih titik liar nih yang sering terjadi Pak Agus. Ya ini belum, nanti makanya kalau memang di survei dan tidak ini kita harapkan untuk diresmikan. Oke. Gitu. Gitu ya. Iya. Akan ditertibkan dan juga Iya. diresmikan. Kalau memang tidak mengganggu silakan diresmikan. Oke. Iya. Karena parkir itu memang harus bayar. Harus memberikan efek begitu ya Siap. kepada pemerintah untuk pembangunan kota. Saya coba baca satu SMS satu WhatsApp ini ya Pak, pesan dari Ibu Rani di Indralaya. Indralaya masuk Palembang nggak? Enggak ya. Izin bertanya. Oh, belanjanya di Palembang Pak. Nggak salah Pak. Belanjanya di Palembang nih Pak. Apa peran teknologi seperti aplikasi parkir berbasis digital dalam mengurangi peluang pungli dan juga meningkatkan ketertiban di tempat parkir? Nah, saya ke Pak Agus dulu deh. Iya. Terima kasih. Ini saran yang bagus sekali. Aplikasi parkir ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan yang namanya Siap ya. Jadi waktu itu kita bikinkan seluruh parkir di Palembang ini dengan aplikasi parkir. Itu sistemnya gimana itu Pak? Jadi pembayarannya pertama masih tunai, tapi pada saat nanti jukir ke kita itu sudah pakai QRIS. Jadi QRIS ini kita modali. Nah, nanti ada contoh, ini sudah kita buatkan contoh di kawasan itu pembayarannya cashless.
bisa pakai QRIS. Jadi jukir ini sudah ada ini apa istilahnya, sudah ada QRIS modal. ya? Oh, Iya. ya oke. Iya, jadi tinggal Di scan gitu ya? di scan. Tetapi lah inilah, Tetapi program ini hanya jalan sampai ya hampir 1 tahun. Alasannya sinyal lah, alasan macam-macam. Sudah kita modali HP macam ini, makanya ini nanti akan kita kita perbarui mana yang kira-kira aplikasi ini kok tidak mendukung ya. Jadi akan kita perbarui kembali. kalau dulu kan ada wacana misalnya menyiapkan apa namanya meteran parkir di pinggir jalan begitu Pak Agus. Apakah ini tidak efektif juga? Meteran kemarin sudah kita uji coba di Bawang Merah. Oh sudah pernah? Sudah pernah. Bagaimana hasilnya Pak Agus? Ya terus kita ke aplikasi. Aplikasi ini kemarin sudah jalan sebenarnya. Ya sudah bagus. Jadi laporan-laporan para juru parkir. Nah tapi masalah, maka kami sedang ke ahli IT-nya juga. Gimana nih aplikasi ini bisa lebih lebih bagus. Ya pertama masalah potensi pembayaran. Ini kadang bisa masuk, kadang tidak. Oh itu malah macetnya di sini. Makanya ini perlu kita kita up lagi. Apa sih kekurangannya di situ? Kemarin sudah bagus, seluruh Palembang sudah pakai. Jadi setiap juru parkir ini sudah kita Siapkan aplikasi tadi? ya. Kasih modal? Ya. Modal sendiri? Modal sendiri itu dan nanti kan diganti. Oke. Iya. Jadi semacam isi pulsa sendiri Isi begitu pulsa ya Pak? sendiri, betul. Oke, nanti kemudian kembali lagi begitu ya? Iya, dan ada satu wilayah di daerah Pelaju itu sudah kita siapkan para parkir dia hanya pakai QRIS. Di tap-tap saja Di tap-tap begitu? aja. Iya. Tapi sekarang dari semua itu yang sudah dicoba aplikasi itu tidak ada yang lagi menggunakan? Ya alatnya sinyal. Sinyal. Makanya ini akan kita up ya, akan kita perbarui, kita kembangkan lagi. Ya mudah-mudahan nanti akan kita terapkan kembali. Ini sedang evaluasi. Saya tadi teringat, Pak Agus tadi menyinggung di bawah jembatan Ampera. Ini bawah jembatan Ampera dari Perumda Pasar Pak? Bukan, itu bukan jadi tanah pasar itu agak sedikit lucu bentuknya. Jadi bentuknya agak mengkotak agak ke dalam. Dan sekarang itu sebenarnya tanah pura provinsi Pak Agus ya, sebagian. Iya. Itu kan ada gate juga Pak di sebelah dinas. Jadi meterisasi ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun itu 7 tahun ya. Jadi dulu pernah kita pasang ada 7 unit. 7 unit Di kawasan ini. bawah Ampera semua? Di bawah Ampera. Oke. Di situ. Melatih dulu masyarakat bagaimana tata cara dia bisa membayar. Ya waktu itu Pak Dirut belum di Palembang. Ya, jadi kita coba tuh. Nah, ternyata malah rusak tuh Mbak Anggra ini. Iya. Tapi nggak diangkut ya Pak? Iya. Saya khawatir yang satu itu diangkut. Jadi kita melatih dulu kan. Bagaimana masyarakat nanti bisa menggunakan meter parkir ini. Iya. Tapi lama-lama kok jadi malah error ini. Iya. Kita coba. Itu coba. Kalau masyarakat sudah ibaratnya Sudah cukup nyaman, mampu gitu ya? Familiar, nanti akan kita arah di pinggir jalan. Ternyata baru di situ saja nggak bisa ya? Akhirnya pihak ketiganya nyerah kan. Baik, nah saya balik lagi nih. Kalau jembatan yang di bawah jembatan Ampera itu di mana? Itu di bawah apa Pak? Di Sub Pak? Bukan ya? Tisu. Tapi yang pakai pintu di depan dinas pariwisata? Tisu itu. Pakai pintu juga? Iya. Oh, jadi di Sub itu tidak melulu menggunakan jukir ya Pak? Ada juga yang pakai gate. Itu kan pakai gate ya Pak? Iya, kalau tanah itu tanah pemerintah itu masuk retribusi. Masuk. Tapi kalau tanahnya tanah punya pribadi itu pajak. BKB itu berarti di Sub? Tisu. Oke, itu cukup tertib yang satu itu? Ya, Karena itu kan keluar masuknya juga iya, lewat gate. Lewat gate ya Pak? Iya, ke depan kita upayakan kalau yang itu seperti contoh nanti di Dika tuh kita nanti upayakan kalau bisa pakai gate. Tapi tidak ada lahan itu Pak? Iya, sekarang banyak pedagang di situ. Bingungnya itu kalau gate pintunya yang mana kalau gate itu kan pinggir jalan semua? Dari Atmo keluar ke Sudirman. Oh satu arah. Iya. Oke satu arah jadi. Kalau pakai gate itu apakah tidak menyebabkan kemacetan Pak Agus? Penumpukan bukan kemacetan, penumpukan ketika keluar Iya, dan. makanya nanti kita disurvei. Kalau gate jangan persis di pintu kan,
agak masuk ke dalam. Jadi antrian itu Keluarnya? baik keluar, kalau mau keluar tidak apa-apa mepet, tapi kalau masuk harus dia agak masuk ke dalam. Ya, membuat penumpukan gitu ya. Bukan. Tapi kalau di pasar pernah membuat gate, Pak? Sekarang kita sedang akan membuat di 2025 ini. Akan buat gate? Iya. Semua pasar, 20 Semua pasar pasar, tadi? semua pasar. Seperti itu. Pernah uji coba tidak, Pak? Ini kan baru ya Pak baru. Dedi ya? Ini Ya, kita ya. akan uji cobakan di yang pasaran kecil dulu di pasar Kebon Semain dan beberapa pasar-pasar yang memang secara ini tidak besar gitu kan parkirnya, terus kemudian lebih tertata gitu. Kita akan simultan mulainya seperti itu, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya ya? Iya, kan bertahap kita mulainya seperti itu. Selama ini menggunakan jukir itu justru membuat kendaraan kita lebih nyaman atau tidak, Pak? Sebetulnya untuk mereka yang masyarakat ya, mereka kan bertugas untuk menjaga juga, Pak. Ya, masyarakat ini kalau dengan parkir membutuhkan ya, intinya seperti ke pusat kota. Sebenarnya kita sih maunya, ayo kita kembali ke angkutan umum. Nah, maunya kita kan. Oh iya, Iya. betul. Supaya jangan macet begitu ya, Pak ya. Tapi karena gulanya ada di tengah kota, jadi kalau semakin disediakan parkir ya gulanya semakin penuh. Nah gitu, ini memang bertentangan dengan asas ini. Kalau di kawasan Cinde itu diperbolehkan parkir di pinggir jalan, Pak? Kawasan Cinde itu kalau di pasar itu dari pasar. Oh, di pasar, di Perumda pasar. Iya, kita di Cinde itu Kan kami itu di pinggir jalan ya, tapi Pak. Di kawasan ini. jadi Cinde itu kami sebenarnya agak gimana ya, karena aset itu aset provinsi kan. Kalau Cinde itu seperti itu. Jadi yang dikelola parkir oleh Perumda Pasar itu kecil kalau di Cinde. Berdasarkan itu di Cinde samping Jalan Jaimas itu 40 dan 45 meter persegi seperti itu. Terus Jalan Candi Welang bagian depan pasar itu 60 meter. Hanya itu yang secara perda yang dikelola oleh Perumda Pasar, sisanya tidak dikelola oleh Perumda Pasar seperti itu. Yang dikelola oleh Perumda Pasar, sisanya oleh provinsi. Iya, karena punya aset provinsi. Provinsi. Oke. Saya tadi teringat Pak Agus mengatakan, jadi kalau misalnya ada tulisan di kawasan tertib lalu lintas ya, namanya tertib lalu lintas ya Pak, Iya. kalau tulisannya itu Iya. tidak diperbolehkan untuk parkir di Iya. pinggir jalan. Iya. Berarti kalau di Cinde itu ada tulisan P diizinkan untuk parkir pinggir jalan. Kalau ada tulisan P ya diizinkan. Ya, Diizinkan ya Pak, Iya. di pinggir jalan. Iya. Oke, jadi masyarakat terus tahu bahwa kalau ada tertib pasar jangan protes kalau dikunci berarti ya Pak. Ya, siap. Kalau ada P Ada diizinkan P, memang iya. ya. Oke. Rambu P untuk parkir. Rambu P untuk parkir, walaupun di pinggir jalan kan ya Pak. Iya. Tidak salah berarti kan Tidak ya? salah. Oke. Baik. Nah, kalau pasar-pasar yang kalau di sepanjang Sudirman, kalau Palimo bagaimana? Pasar kilometer 5. Palimo itu yang dikelola oleh Perumda Pasar yang ada terminalnya mantan Di dalam? yang di dalam, yang sebelum Pasar Tumpah yang kalau dari yang sederetan Ya, di kawasan ya, dalam itu. seperti Itu yang dikelola. Ya, itu yang Tapi ada dikelola. penjual juga. Yang Ada pedagang juga di memang sana. ada pedagang kaki lima yang di depan, tapi tidak banyak, dan di depan itu yang dibuat parkir seperti itu. Kecil dong kalau begitu kalau punya Perumda. Karena yang di depan itu lebih luas lagi yang di pinggir jalan. Itu punya Pak Agus tuh. Enggak. Kalau yang di Palima ya, itu memang masuk ke dalam ya. Kantong. Kantong di situ. Memang kalau pagi, jadi ada pasar pagi tapi janjinya sampai jam 6. Iya. Tapi kenyataannya Fakta di lapangan lebih dari jam 6. Malah parkir di tengah-tengah. di bahu jalan. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Oke. Iya. Kalau Mbak Anggra ini coba kalau subuh-subuh ke sana, di tengah tuh rame. Parkir ya, Pak? Parkirnya bukan di pinggir, di tengah. Ya kita maklum ya karena ekonomi. Tapi janjinya sampai jam 6. Jam 6 harus sudah selesai clear. Nanti balik lagi. Jadi jalan tuh harus sudah clear. Ya. Oke. Jadi itu mengapa ada juga gunanya jukir. Iya. Jukir itu mereka harus menertibkan itu ya, Pak? Menertibkan itu. Cuman kalau kami ini kan kalau di Palima itu digeser masuk ke, jadi setelah batasnya trotoar Mbak Anggra ini. Nah, trotoar masuk ke dalam silakan. Ada ruko-ruko itu kan, silakan parkir, tapi tidak sampai di pinggir jalan. Oke, Pak, kalau misalnya titik-titik parkir tadi yang kita ungkapkan, seperti misalnya di pinggir jalan itu, di ruko-ruko itu, mereka itu retribusinya itu diserahkan ke pemerintah. Iya. Oh, jadi bukan masuk kantong sendiri begitu bukan dipungli ya? Ya kalau ada suratnya di kami nanti ada surat tugas untuk juru parkir. Juru parkir itu ya? Iya.
Baik. Nah, kalau untuk misalnya ada masyarakat yang ingin melaporkan tidak nyaman dengan sebuah titik parkir itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Jadi untuk menentukan di situ di tempat diparkirin harus izin. Misalnya ada ruko, harus ada izin. Ruko ke ruko nggak boleh ya tidak diperbolehkan. Tidak dengan misalnya saya punya sebuah ruko Iya. pinggir jalan, tidak dengan begitu saja saya memperbolehkan untuk dijadikan parkir. Iya. Harus dan ada izin. Yang punya rukonya harus mengizinkan. Oh, yang punya ruko harus Kalau dia mengizinkan. mau mengelola sendiri silakan. Iya. Kalau untuk titik parkir swasta apakah sudah ada di Palembang, Pak? Swasta nih kita harapkan, tapi rata-rata kalau swasta nih masuknya ke pajak ya. Seperti contoh, ada dia punya lahan dia ngelola sendiri, nah itu masuk pajak. Itu masuk pajak. Ya, kayak di depan dekat Palembang Square itu kan ada. Iya. Ada satu lahan. Ya lahan dia ngelola sendiri, itu masuk pajak. Itu ada berapa banyak di Palembang yang seperti itu, Pak? Itu sekarang sudah menggeliat ya, jadi yang punya lahan dia digunakan untuk parkir. Ya banyak. Biasanya dia apa dengan sistem ekonomi luber ya bahasanya. Jadi dia udah kelebihan, maksudnya di lahan dia. Itu banyak sekitar mall-mall seperti contoh di Angkatan 45. PTC juga. Iya, PTC juga. Iya. Itu bagaimana? Itu kan pinggir jalan juga misalnya di Angkatan 45. Kalau lahannya lahan dia pribadi silakan. Kalau kami ini lahan pemerintah, namanya retribusi. Tapi kalau jalan pribadi itu masuknya pajak. Masuknya di pajak. Iya. Harus dilapor ya? Iya itu. Harus minta izin juga ya, Pak? Itu- Harus minta izin nggak sih? iya. Ke dinas Pendapatan. pendapatan. Iya. Oke, kita undang pendengar lagi nih untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Pendengar, silakan di 0711369977, juga di line WhatsApp kami 082179279090. Baik, saya ini coba bacakan ini satu WhatsApp ini. Banyak ternyata WhatsApp-nya. Ameliana, ada tidak Pak solusi dan kebijakan untuk tingkatkan kesadaran masyarakat biar nggak bayar pungli dan melaporkan kalau ada praktik seperti ini? Ini dari YouTube ya. Mbak Purpat, parkir di Jalan Melan tinggi sangat ini. Jalan Melan tinggi sangat harganya. Oke, harganya maksudnya mahal di jam-jam tertentu, kadang 5.000, kadang 10.000, kadang 25.000. Oh. Ada Amelia terus juga soal pungli nih. Nggak dipungkiri untuk area yang harusnya gratis parkir tapi malah ada oknum yang datang seperti jadi juru parkir, kalau tidak dibayar mereka malah marah-marah dan tidak diperbolehkan pergi sampai bayar. Ini di YouTube juga. Amelia, Pak, katanya ada titik tertentu yang nggak boleh parkir sembarangan tuh, tapi ada pengecualian nggak buat yang kayak cuma parkir sebentar, soalnya kadang cuma mampir dan kalau mau parkir dulu bakalan ribet. Rosalenta, apakah peran teknologi? Oh, tadi sudah sudah dibacakan, sudah dijawab ya. Oke, boleh ditanggapi ini Pak Agus? Ya, terima kasih. Luar biasa kalau masalah parkir ini. Ya. Jadi terkait tadi kalau mau parkir sebentar, sebenarnya kita juga punya hati, punya rasa juga ya. Jadi kalau misalkan kalau mau beli, contoh ya, orang mau beli obat, ya. Obatnya nggak ada Pak. Dia parkir sebentar aja Pak, ya. Jadi kita tuh ngasih peringatan dulu, ya, dikasih tahu dulu. Nah, tapi kadang sudah dikasih tahu, ya kita nih gimana ya, ada rasa juga. Jadi kalau sudah dikasih peringatan sekali, 2 kali, baru kalau dia masih itu kita, apalagi kadang dia meninggalkan kendaraan ini kadang lebih parah. Kalau ada orangnya bisa dikasih tahu, kadang dia Oh ya, dia langsung pergi. Nah, itu. tapi ini ada juga loh Pak. Misalnya kita beli obat tadi, tapi obatnya nggak ada, masih dimintain parkir Pak Gus. Bagaimana nih? Obatnya nggak ada. Iya. Kalau Kan berarti sebentar nih masuk ada ini nggak ada, keluar lagi. ya, kalau dia masuk di kawasan situ, itu masuk pajak retribusi. Kalau kamu di pinggir jalan, Iya juga ya. Jadi serba salah nih Pak Agus, nggak mau jawab nih kalau begini ya. kita intinya ya, Yang di pinggir jalan ya. ya pinggir jalan. Tapi intinya ya
kita juga manusiawi kok, itu aja. Nah, jadi enggak mungkin makanya tadi kalau ada parkir yang melebihi, kami dengan bahkan dengan kepolisian, dengan Saber juga kami koordinasi. Saber Pungli ini di kami kasih ini yang apa, yang titik-titik liar, kita sama-sama ya, nanti sama-sama dengan pihak kepolisian kita cek mana yang liar-liar, utamanya masalah untuk pungutan. Iya. Oke. Gitu. Kan ada beberapa masyarakat tuh yang daripada begitu Pak, lebih baik diresmikan saja lah Pak harganya gitu. Iya. Kan tidak buat sakit hati kalau misalnya di mall nih, katakanlah di Iya. mall lebih dari 1 jam maka akan dikenakan 3.000 kemudian. Daripada Pak di pinggir jalan dimintain 10.000. Iya itu. Gimana nih Pak? Apa tanggapannya nih Pak Agus? Ada banyak keluhan masyarakat seperti itu. Ya kita nih kan gini, ya, yang di mall saja, pegawai mall, ya, itu malah nggak mau parkir di dalam mall sendiri, padahal disiapkan. Iya juga ya Pak. Dan itu, dia malah milih parkir di luar. Di luar. Itu, ini sudah kita rapatkan dengan pemilik mall. Coba dikasih kartu langganan atau gimana, supaya ya bagi kamu tuh di dalam aja. Ini malah dia lebih happy di luar. Makanya saya menyarankan kepada masyarakat ya, kembali ke angkutan umum aja lah, pakai LRT cuma 5.000. Jadi nggak usah parkir. Nggak usah parkir. Ya, Itu yang lebih banyak diedukasi sebetulnya oleh perhubungan nih Pak. itu, iya. Menggunakan kendaraan. Iya, kalau bisa gunakanlah. Kalau mau ke mall-mall seperti di Palembang, ayo ke semua mall ya, itu kawasannya kan dilewati LRT. Iya. Atau transmusi gitu ya. Iya, kita kan sudah siapkan feeder-feeder yang gratis. Ada 8 koridor. Silakan masyarakat gunakan angkutan umum, mau ke Cinde, mau ke Pasar 16, mau ke Palembang Icon. Cuma 5.000. Daripada bayar parkir. Iya. Iya. Oke. Itu. Kalau Pak Agus sarannya ke situ, tapi kalau Pemda nih pendapatannya berkurang nih gimana nih? Daripada nanti masyarakat maunya, wah dia tuh belanjanya mau depan toko, kalau nggak depan toko nggak kalah. Iya juga. Makso barangnya. Oke, saya kepada dia dulu ya. Sekarang nih Pak Agus nih yang diomongin ini bener nih, di lapangannya seperti itu. Pak Dedi nih, kalau misalnya parkir di pasar itu, apalagi di jam padat seperti ini, atau di waktu yang padat seperti ini, jelang Idul Fitri gitu ya, hari raya, kan menumpuk nih. Juru parkir itu meminta misalnya, tapi 5.000 ya? Gimana itu Pak? Seharusnya kan juru parkir itu juga mengambil, apalagi di pasar ya. Umumnya kan kalau motor 1.000, mobil 2.000 dan truk bongkar muat itu 3.000. Seharusnya ya tidak mengambil lebih. Apabila masyarakat menemukan itu ya bisa dikomunikasikan atau dilaporkan ke masing-masing kepala pasar, karena kami kan di pasar itu punya kepala pasar seperti itu. Jadi dilaporkan? Iya. Ada masing-masing ada kepala pasar ya Pak? Ada tempatnya ya? Ada tempatnya. Oke, tadi nih Amelia terus katanya kadang kalau nggak dibayar malah marah-marah dan nggak dibolehin pergi nih. Ini yang ada tulisan gratis. Tadi ya Pak, nanti diinformasikan ya tempat hotline-nya untuk melaporkan, nanti Amelia bisa dilaporkan. Juga tadi apa? Pengecualian ada tidak pengecualian? Cuma parkir sebentar, mampir. Oke. Baik, tadi juga sudah dijawab. Nah, di pasar kan misalnya ada di jam-jam tertentu tadi seperti yang saya ungkapkan 5.000, 10.000 nih kadang-kadang 25.000. Ini dilihat tidak Pak? Dipantau tidak Pak di lapangan Pak Dedi? Ya memang parkir ini memang jadi concernnya kita juga ya, karena memang menjadi sumber pendapatan utama sekarang di pasar jadinya sekarang itu kan, bukan jadi secondary revenue lagi parkir itu sekarang. Jadi berapapun harganya, yang artinya harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu tetap kita pantau terus secara ketat seperti itu. Dipantau terus Pak? Iya, pantau terus karena memang kita sedang concern di situ untuk meningkatkan pendapatan Perumda. Salah satunya memang didorong dari pendapatan parkir seperti itu. Retribusi parkir ini ya, cukup besar ya Pak untuk pendapatan? Cukup
cukup besar. Tuh Pak Agus, walaupun buat macet tapi cukup besar loh Pak. Tapi kan yang dilewatin Tidak sebanding ya. yang dilewatin LRT sedikit kalau pasarnya kan. yang masalahnya. kesenggol cuman pasar 16, pasar Cinde aja bagus. Tapi selebihnya kan Betul. itu pasar tradisional yang tidak dilewatin oleh LRT, jadi aman bagus. Di seberang Ulu tuh bagaimana Pak? Cukup besar juga? Seberang Ulu yang mana? Yang pasar-pasar yang ada di sana? Di seberang di Ulu itu kami punya pasar 10 Ulu dan 34 Ulu, Kertapati, seperti itu yang di daerah Ulu ya, pasar-pasar pikir kita. Dan ada nanti itu pasar retail Jakabaring seperti itu. Pasar retail Jakabaring. Jakabaring. Oh, ada juga ya titik-titik di sana Iya, ya? ada titik di sana, Jakabaring. Di berapa Ulu tadi? 34 Iya, Ulu, 34, 10 Ulu, iya. lalu juga di Kertapati, Kertapati. ya, seperti itu. Ada juga pendengar kita nih bertanya, Anto Saimona di YouTube ini bertanya, kira-kira ada tidak mekanisme atau cara untuk melakukan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan tentunya aman untuk melakukan pelaporan apabila terjadi pungli? Ada tidak Pak? Ini Aplikasi? Oh itu hotline-nya ya Pak? hotline aja. Oh Iya. kalau aplikasi itu tidak ada Pak? Aplikasi kita Dilaporkan. punya e-lapor yang nanti dari Lapor. Iya, e-lapor itu dari pemerintah kota. Oh bisa dilaporkan di sana semua ya? Iya, e-lapor nanti dari pemerintah kota nanti baru ke kami. Baik, kita tahan sebentar. Anda penelpon nih sepertinya di 0711 369977. Oke, baiklah terputus. Saya bacakan kembali di pertanyaan di YouTube juga nih. Banyak juga nih yang nonton Pak Agus berarti ya dan juga Pak Dedi. Baik, ada Mbak Tia Sulistiawati. Langkah konkret apa dari Bapak selaku pemerintah ini untuk memastikan pengelolaan parkir sudah sesuai atau tidaknya? Apakah dengan cara kegiatan pemantauan secara rutin atau nunggu ada laporan dulu Pak? Kita akan jawab nanti, kita tahan sebentar, kita break terlebih dahulu. Ini sudah siap-siap mau jawab nih Pak Agus dan juga Pak Dedi. Pendengar kami juga akan undang Anda di 0711369977 dan juga di line WhatsApp ya, ataupun juga bisa di YouTube ya di 082179279090 untuk di WhatsApp. Dan juga di YouTube Anda bisa memberikan komentar. Kita break sejenak, tetap bersama kami. Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya Kak? Oh iya Kak. Kurang nih Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi Kak. 10.000. Ini motor loh Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh Kak. Ini kan tempat wisata maka karcisnya kebetulan habis pula Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau? Anu Kak, janganlah Kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Bu, jangan pakai di sini. Alah, bentar aja aku bang. Tapi Bu, Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang? nah kan Bu, Ibu nggak lihat udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan. Alamak. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar, dalam dialog interaktif. Untuk pagi hari ini, Palembang pagi ini masih berbicara tentang stop pungli, wujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib dengan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan. Baik, di studio saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Pak Agus Supriyanto, masih bersama juga dengan Direktur Perumda Pasar Palembang, Pak Deddy Siswoyo, dan dua narasumber lain ini. Ada Ibtu Hengki dan juga Ibda Hendra Wijaya dari Bitkum Polda Sumsel. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabarnya pagi hari ini? Selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Cerah-cerah ini, datang terlambat ngurusin parkir dulu deh Mas ya. Kita dari tadi udah ngomongin parkir, banyak juga masyarakat yang sudah memberikan respon. Stop pungli, wujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib dengan pengelolaan parkir sesuai dengan aturan. Kita sudah berbicara tentang parkirnya, berbicara tentang juga bagaimana Kamtibmas dan juga parkir sesuai dengan aturan. Nah, kita ingin dengar juga nih dari Bitkum Polda Sumsel nih Pak. Stop pungli, terutama pungli. Kemarin nangkep nih polisi kan ya Pak? Tapi yang kena juga Pak Agus kan ya kemarin. Pak Agus lagi nih. Tapi kalau untuk dari kepolisian sendiri bagaimana Pak sejauh ini untuk melakukan penegakan hukum, stop pungli termasuk juga mewujudkan Kamtibmas ini? Oke, terima kasih Mbak. Pak Hengki ya, silakan Ya. Pak Hengki. Yang kami hormatin juga nih yang dari Dishub sama dari Perumda, mohon izin Pak, ini agak telat sedikit. Dari kami mungkin terkait masalah parkir ini tadi, mungkin kami dari kepolisian itu lebih ke, ya pertama kami ada intelijen, terus kita lebih ke penggalangan, baru ke penindakan Bu. Intelijen maksudnya? Jadi gini Bu, sebelum kita biasanya ada laporan, jadi kami jelaskan sedikit di sini. Jadi sahabat pungli ini biasa terkait masalah parkir liar ini kita ada berbagai instansi, itu namanya tim Pokja Pak. Itu ada dari Pemda, ada dari Kejaksaan, sama juga ada dari kepolisian. Nah ini kita sama-sama untuk memberantas masalah pungli ini Bu. Jadi ketiga dari kami itu biasanya ada poskonya. Jadi kami di sini bersama dari tim kejaksaan juga, dari Pemda sama di kepolisian. Itu terkait masalah saber pungli ini kami itu menghimbau jangan sampai ada terjadi pungli baik itu di parkiran ataupun di tempat publik, pelayanan publik Bu. Jadi di sini direktoratnya itu ada di kita itu Pak Hendra ya. Betul. Nah, jadi setiap hari dari kepolisian itu menerima aduan
Nah, nanti kalau memang ada pengaduan itu langsung ditindaklanjuti begitu. Sejauh ini sudah ada aduan tentang pungli di parkir? Ada, Pak. Banyak? Lumayan, jadi kita dihimbau, nanti kita didata terkait yang melakukan parkiran ini. Apa sih yang dilaporkan mereka, Pak Hengki? Ya, terkait tidak sesuai dengan ketentuan, Bu, ya. Harga parkir mereka keberatan masyarakat. Benar. Jadi yang sekarang kan kita kan memang sudah diatur, Pak, ya, di dalam Perda. Nah, terkadang ya juru parkir ini kadang mereka itu meminta uang itu ya tidak sesuai dengan lebih begitu ya. Benar sekali, Bu. Oke. Kalau titiknya di mana itu biasanya? Pasar atau di mana? Pasar bisa, Bu, kayak kan sekarang ini yang lebih dominan itu mungkin di pasar 16. Pasar 16. Iya. Jadi ada pengaduan dari masyarakat, kami yang dari Saber Pungli itu langsung mendatangin TKP begitu, Bu. Sudah dilakukan ya? Sudah. Ada penertiban ya? Pernah Sudah, ya? pernah. Sudah. Apa sih kendala yang dialami? Kalau dalam penertiban itu biasanya bagaimana nih, Pak? Nah, Pak Hendra. Kadang-kadang untuk penindakan dalam hal penindakan pungli, kadang-kadang korbannya ini enggan melapor, melakukan penuntutan, sehingga ketika sudah kita amankan pelaku tadi, kita tidak bisa melakukan penyidikan dan untuk melakukan proses lebih lanjut lagi karena korbannya enggan melapor. Enggan melapor ya? Betul. Warga itu enggan melapor? Enggan membuat laporan tertulis, enggan menjadi tidak mau memperkarakan pidana perkara itu. Itu kenapa minta hotline, Pak, tadi, Pak? Bikinnya seperti itu mungkin ya, enggan melaporkan. Tapi kalau melaporkan itu harus ada apa namanya? Harus jadi ada bukti tidak? kalau korban pungli seharusnya dia membuat laporan tertulis sehingga menjadi dasar untuk menjadikan dasar penyidikan dalam proses. Selama ini laporannya bagaimana kalau begitu, Pak? Mereka lapor ada di sana ada terjadi pungli begitu. Kemudian ketika kita sudah amankan pelakunya, kita yang dicari setelah itu korbannya. Mana korban yang melapor tadi? Mereka menggunakan nomor-nomor fake gitu. Pembuktiannya yang sulit untuk dilakukan. Pembuktian proses peradilan itu harus ada keterangan saksi dan saksi korbannya kan. Oke, jadi yang bisa dilakukan hanyalah penertiban. Nah, penertiban, kemudian ya kita pendataan dan kita buatkan surat pernyataan. Kalau sampai 1x24 jam tidak ada yang menjadi korbannya, nah itulah kendala kita, Bu. Oke, sulit juga ya. Jadi kalau misalnya masyarakat itu mengeluhkan kemarin udah ditangkap, kok ngulang lagi, ini permasalahannya. Betul, Bu. Inilah yang terjadi saat ini. Kita sudah berupaya untuk serius dalam melakukan penindakan. Ketika kita minta masyarakat yang menjadi korbannya untuk datang melapor, membuat laporan tertulis, membuat laporan polisi, namun itu tidak dilakukan masyarakat karena ya mungkin kerugian dia tidak seberapa begitu ya. Tapi ya ini menjadi kendala bagi kami untuk melakukan penuntutan, untuk melakukan proses penyidikan sampai dia bisa diadili begitu, Bu. Oke. Nah, berbicara tentang stop pungli untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman dan juga tertib, terutama dengan pengelolaan parkir sesuai aturan ini, apa yang harusnya dilakukan secara bersama-sama ini, Pak Hendra atau Pak Hengki nih? Oke, Pak Hengki. Oke, jadi untuk melakukan bersama-sama ini tidak bisa dari instruksi satu, Bu. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Yang kami harapkan juga dari masyarakat apabila memang itu terjadi pungli, itu silahkan untuk dilaporkan, Bu, secara mekanismenya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, jadi kami dari kepolisian khususnya kami bisa melakukan penindakan. Selama ini terkesan itu lebih kita ke pendataan, terus di data gak ya gitu ya? Data pembinaan. Kita suruh buat surat pernyataan paling begitu. Karena untuk melakukan penuntutan perlu adanya saksi korban gitu kan. Baik. Kita ke closing statement. Nanti kita akan ngobrol di Halo RRI kalau begitu bagaimana stop pungli ini untuk pihak kepolisian dan juga Dispenda. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu nih. Pak Agus dan juga Pak Dedi. Pak Agus, ada himbauan karena tadi dari ada keluhan dari masyarakat tapi sulit juga untuk pembuktian di pihak kepolisian. Ini Pak Agus, ada himbauan yang bisa disampaikan pada masyarakat berkaitan juga dengan pungli dan juga parkir ini? Ya, yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat, ya,
pertama, berlalu lintas yang tertib sesuai dengan aturan. Parkir di tempat yang sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, kalau seandainya ada hal-hal yang merugikan, tolong melapor. Betul. Iya, itu. Lapornya kemana Pak? Kalau memang nanti ada ke kepolisian sebagai untuk alat bukti. Tapi kami ada nomor hotline, ini tolong dicatat. Oke. 0819 58 63 44 17. Silakan dilaporkan ke sini. Ya. Kami juga sering koordinasi. Ini hotline-nya di Sub. Hotline untuk parkir. Hanya untuk parkir saja. Iya. Oke. Iya. Jadi kami juga rutin koordinasi ya, dengan Satpol Pungli. Bahkan kami juga kalau data sudah sering sharing, bahkan kami juga sama-sama kemarin melakukan penertiban terkait dengan parkir liar. Di titik mana ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Tadi disampaikan rata-rata di kawasan Atmo 16 Hilir. Benar. Di situ. Di situ ternyata gulanya ya Pak. Di situ. Makanya saya minta masyarakat kalau memang mau ke pusat kota gunakan LRT. Saya sekarang Pak. Angkutan umum. Transmusi lewat situ nggak sih Pak? LRT. Jadi, jangan LRT ya. Oh iya. sekarang sudah diperbaiki, sudah dirubah ya rute-rutenya ya Pak? Sudah. Oke. Ada lagi Pak Agus? Ya saya minta gunakan angkutan umum kalau mau ke pasar 16. Belinya gede-gede Pak, kasur-kasur nggak masuk ke daerah. Saya bisa membayangkan ibu-ibu ini sana. Betapa ribetnya Bu ya. Betapa ribetnya. Nanti kita bahas loh, baik ya. Oke Pak, saya ke Pak Dedi nih. Pak Dirut bagaimana Pak Dirut? Pak Dirut ini yang jadi korban ini hari ini. Enggak lagi Pak Agus. Pak Dirut gimana Pak Dirut? Ya sebenarnya pasar 16 itu kita itu Perumda Pasar itu bagian kecil dari komunitas pasar 16 yang kami kuasai adalah Kecil dapatnya ya, Pak. Oh iya, kami kan pasar 16 kan cukup luas ya, kelurahan 16 Hilir itu kami ada bagian kecil dari di situ. Jadi kalau disebut pasar 16 lalu terduga atau tersangkanya itu pasti Perumda Pasar. Pasti Perumda Pasar, ya. Paling gampang, paling mudah diingat seperti Padahal itu. Perumda Pasar nggak ada parkirnya di situ saya. Ada ya kita punya ada sekitar 6.000 meter itu juga sudah dipotong sekarang dengan Kaki lima, pedagang kaki lima enggak? Ya, ada kaki lima sedikit dan itu dipotong oleh ada taman di situ. Oke. Jadi ya kurang lebih sekitar ada kurang lebih 4.000-an ya nanti ke depannya. Cuman itu kan ada sebagian dibangun oleh TPS ya, nanti ketika revitalisasi jalan juga akan itu beralih fungsi jadi tempat penampungan sementara seperti itu. Jadi saran kami dari Perumda Pasar, kami juga punya hotline, jadi segala persoalan di pasar itu boleh dicatat di 0821 0821 8151 8151 559. Dan kami juga aktif di Ini apa ini? Laporan tentang keluhan ya, keluhan terus berkaitan dengan pasar, kebersihan dan termasuk parkir gitu, itu bisa dilaporkan di situ. Dan kami juga kemarin ada beberapa laporan tuh melalui IG dan TikTok, bisa dicatat Perumda Pasar Palembang Jaya. Keren, IG dan juga TikTok Perumda Pasar Palembang Jaya, Palembang Jaya. Ya. Jadi kemarin ada beberapa persoalan juga dan itu dilaporkan oleh masyarakat ya, karena kan sekarang ada idiom ya, mohon izin bapak-bapak dari kepolisian, no viral no justice gitu. jadi tadi saya nggak mengiyakan juga sih. Jadi ya mohon izin karena tapi ya itu jadi sebuah atensi juga buat kita bersama, jadi sehingga kita bekerja tidak seperti terjadi viral dulu baru kita ditegakkan, tapi kan ada langkah-langkah preventif, preemptif, dan kemudian kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang untuk Palembang ini bisa tertib, Palembang bisa jaya, dan Palembang sejahtera sesuai dengan tagline Pak Wali Kota dan Pak Dedi baru berapa lama sih di Palembang? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Baiklah, semoga betah ya Pak Dedi ya. Kita harapkan begitu kan ya, betah ya. Juga kita akan melihat bagaimana perubahan. Terima kasih banyak Pak Agus sudah hadir di studio. 1 jam loh. Terima kasih juga Pak Dedi. Nanti kita akan bincang-bincang ya Bapak-bapak bersama juga dengan dari parkir Dispenda, dari Dispemda Kota Palembang. Kita akan bicara lagi lebih panjang tentang bagaimana sih untuk stop pungli ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada Halo Palembang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.